Di sini sang wanitanya terlalu duniawi, mementingkan kemewahan. Dia tidak peduli dengan keadaan sang suami. Ya, sifat wujud dari manusia serakah. Itu kan kalau aku lihat dananya pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Berarti orang ini tidak amanah. Besok-besok jangan dibantu lagi orang yang seperti ini. Mohon maaf. Perbedaan cara pandang, cara melakukan langkah-langkah hukum antara saya dengan Farhad Abbas ya. Ya, saya bilang kan bahwa pembuatan laporan itu ya idenya Bapak Farhad. Oh, itu Bapak Farhad. Iya. Saya katakan tadi, Agus dan keluarganya tidak mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Sama aja orang sudah tidak percaya ya. Kalau orang sudah tidak percaya mau ngomong jujur pun sulit untuk dipercaya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereaction sebuah video yaitu tentang kasusnya Agus Salim dan juga Teh Novi ya. Yang berita akhir-akhir ini yaitu kuasa hukumnya dari Agus Salim itu dikabarkan mengundurkan diri. Nah, dan bagaimana kelanjutan videonya mari kita saksikan bersama-sama. Oke. Ya pastinya ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan kenapa harus mundur. Ya, salah satunya mungkin perbedaan cara pandang, cara melakukan langkah-langkah hukum antara saya dengan Farhad Abbas ya, seperti itu. Dan yang kedua mungkin terkait juga polemik antara saya dengan Agus ya sebagai kuasa pemberi kuasa ke kita ya. Ya, terkait perbedaan dengan Farhad Abbas ini memang itu sudah terjadi sejak awal ya. Pada saat dia membuat laporan di Polda itu memang saya pribadi kurang sependapat ya, karena menghargai beliau jadi tetap saya ikutin gitu. Karena yang saya minta sejak awal itu harusnya dilakukan somasi lebih dulu gitu sebelum melakukan pelaporan. Nah, ini kan kata abang tadi bisa dibilang cara pandang Agus yang berbeda. Maksudnya dari cara pandang ini karena sifatnya atau karena apa, Bang? Cara pandang itu terkait tim ya, terkait Bang Farhad ya. Kalau saya memandang kasus ini harus diselesaikan dengan mengedepankan mediasi seperti itu kan. Tapi dari sisi Farhad Abbas kan untuk segera melakukan laporan gitu, walaupun ujung-ujungnya dia somasi juga gitu juga udah terbolak-terbalik istilahnya menurut saya. Oh, ternyata dari kuasa hukum yang pertama ini dia mengatakan dari ceritanya itu sebelum si kuasa hukum si Farhad Abbas ini yang pertama kali menolong si Agus Salim ini adalah kuasa hukum yang satu ini. Tapi ternyata ada sesuatu perbedaan. Bagaimana perbedaannya? Mari kita lanjut saksikan videonya, guys. Tapi ya kita saat itu ada di tim ya sudahlah gitulah. Oh, berarti sempat abang sempat menyarankan bisa dibilang ke Farhad Abbas nanti dulu deh bikin LP mungkin somasi dulu yang dibuat gitu. Tapi Farhad Abbas bisa dibilang gak setuju gitu. Ya perlu diketahui bahwa Agus ini yang megang pertama itu kan saya gitu loh. Sebelum Bang Harbat saya minta untuk bergabung kan saya sudah menjelaskan ini sepertinya harus disomasi dulu Bang gitu kan. Jadi untuk memberikan ruang agar antara Novi dengan Agus itu bisa berdamai, bermediasi. Karena sebenarnya di podcast Denny Sumargo itu udah berdamai gitu loh. Hanya salah satu pihak dianggap kurang berkomitmen gitu loh. Karena berdasarkan pengakuan Agus dan keluarga bahwa setelah ada perdamaian di podcast Denny Sumargo itu, pihak Teh Novi ini masih merepost, masih mengupload dan bahkan masih meminta hal seperti mutasi rekening dan segala macam. Itulah yang membuat mereka terpukul seperti itu, dan itu yang harusnya diselesaikan. Itu kan bisa diselesaikan dengan jalan mediasi ya. Justru semerawutnya itu setelah adanya laporan seperti itu. Tapi ada hubungannya nggak sih Bang dengan semakin banyaknya pihak yang mendukung Novi? Kalau saya enggak, kalau saya tetap konsisten gitu loh berbicara. Tadi juga ada pertanyaan ya terkait uang itu donasi yang sudah masuk ke rekening Agus, yaitu haknya Agus. Terkait perpindahan itu gitu kan, setelah kita cermati gitu loh, ya walaupun diawali dengan bahasa apapun itu, akhirnya kesepakatan itu terjadi pada
podcast Denny Sumargo. Di situ kan sudah disepakati, ya enggak, sudah berdamai kan, uang itu masuk ke yayasan gitu. Jadi ya bisa kita bilang ya sah-sah aja gitu loh, karena itu sudah bersepakat gitu. Dan laporan terkait pencemaran itu juga kan sebenarnya terlalu prematur. Kalau saya anggap, kenapa demikian? Harusnya yang dilaporkan itu akunnya, bukan individunya. Karena buktinya adalah dari akun. Akun itu belum tentu milik Nopi, ya enggak? Belum tentu Nopi yang mengupload. Harusnya yang dilaporkan adalah akunnya. Karena bukti itu ditemukan dari akun. Seperti itu gitu. Nah itu juga saya pribadi menganggap laporan itu prematur dan cacat administrasi. Tapi respon Pak Ratabas gimana bang? Pas abang mundur? Saya nggak berkomunikasi lagi. Oh, seperti itu iya. Sejak kapan sih bang mundurnya itu? Dari kemarin atau baru-baru? 31 Oktober kemarin. 31 Oktober. Iya. Tapi kalau dari Agus sendiri gimana? Agus saya nggak komunikasi kecuali dengan Wawa. Ya, Wawa sudah tahu. Wawa justru mengerti dan Wawa tidak justru menyayangkan hal ini terjadi gitu loh. Padahal dia masih membutuhkan saya. Mungkin Agus yang tidak membutuhkan saya gitu loh. Karena ya kalau terkait Agus ini ya kan awalnya dia minta dimediasi dengan Bang John LGF. Kita coba upayakan itu kan. Dan sudah oke, dan saya mencoba meminta agar saya memiliki legal standing dan memberikan kuasa pribadi seperti itu gitu. Jadi mewakili dia gitu loh, untuk bermediasi dengan pihaknya Denopi gitu. Namun sebelumnya dia udah oke, udah minta tolong Pak Jai biar ini selesai, biar cepat, saya pengen ini semua beres, katanya saya nggak mau perpanjangan di ranah hukum. Tapi esokan harinya dia berbeda lagi. Gitu, alasannya ya. Kenapa tuh kalau berbeda lagi? Ya, saya nggak mengerti. Justru bahasa-bahasanya kan seolah menyerang saya, mencurigai saya, dan itu maksudnya nuduh abang menyerang? Iya, mencurigai saya dengan saya memberikan surat kuasa itu gitu. Dia mencurigai saya padahal kan udah jelas dalam surat kuasa itu hanya kuasa memberikan agar saya bisa menghadiri pertemuan terkait upaya damai itu dan menandatangani perjanjian seperti itu gitu loh. Tapi dia dengan berbelit dengan bahasa-bahasa yang bikin saya kecewa gitu loh. Bahkan saya bilang ya caramu ini jangan sampai membenarkan apa yang dituduhkan oleh Tenopi gitu loh ya. Kalau lu ternyata benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih, kita coba membantu dengan tulus tanpa lu kasih apa-apa gitu kan, tapi kok bersikap seperti ini gitu. Yang sebelumnya dia aktif WA saya, kalau ada apa-apa telepon saya, tiba-tiba menghilang ya, tiba-tiba bisa dibilang dia keras kepala gak sih bang? Mungkin udah dikasih tahu tapi tetap kekeh gitu. Ya memang ya seperti itu gitu loh. Jadi dia coba sama saya itu dia coba justru berdebat, berargumentasi, padahal kan simpel gitu loh. Masalah hanya selembar, iya hanya selembar gitu loh. Terus ujung-ujungnya ya dia bilang ya saya kan harus tanya dulu ke Bang Farhat karena dia yang pertama. Nah itu juga yang membuat saya kaget tuh. Padahal abang sendiri yang pertama gitu. Dia kemarin baru ngomong gitu, Pak Jai jangan tinggalin saya, kan Pak Jai yang pertama ngurus saya, dia bilang kan. Begitu besoknya begitu dia kan. Loh, Anda ini gimana? Saya bilang amnesia atau gimana? Baru kemarin bicara. Saya bilang sekarang katanya Pak Hatta Pak Sam, ya udah saya bilang tanyalah, saya bilang karena saya udah komunikasi sama Pak Hatta, bilang kan silakan aja, saya bilang gak ada masalah. Entah apa kenapa rupanya mungkin dia komunikasi dan saya sempat bersitegang juga saat itu gitu loh, telepon sama Farhat gitu loh. Dan saat itu saya bilang udah saya keluar aja, saya bilang ngomong ke Farhat. Iya, saya bilang karena beberapa ini saya juga tidak dapat informasi, saya bilang seperti itu. Nggak ada masalah kalau saya nggak dibutuhkan gitu. Pas respon Farhat apa bang bahasanya dia? Pas mundur aja gitu apa udahlah terus? Iya bang Farhat mencoba mendinginkan gitu. Udahlah bang, jangan gini-gini segala macam. Ya udah, saya coba mengerem dan tidak jadi kan gitu loh untuk keluar gitu seminggu sebelumnya. Ada bahasa kasar gak sih ke abang mungkin? Oh nggak ada sih gitu, kalau nggak ada kasar, cuma yang bahasanya kalau enak, gitu. Agus bahasanya lekit. Sekarang kalau misalnya kita kasih sesuatu justru yang kita kasihkan itu terkesan dicurigai, gimana perasaannya. Dan itu dirasakan juga oleh
keluarganya Wawan akan seperti Ulan segala macam menyaksikan kan, dia juga kecewa gitu. Kecewa sama saya Agus. diperlakukan seperti itu, iya gitu loh. Karena ada hormat sama sekali sama iya, seperti itu gitu loh. Saya yang berusaha orang bantu, saat itu juga dia bicara, Pak, saya ini katanya hanya ada Bapak yang membela saya, selain itu menghujat semua. Ya, omongan itu masih saya ingat gitu loh. Begitu sudah kesini gitu loh, beda lagi gitu. Berarti Itu- bisa dibilang dia dihujat itu bisa dibilang pantas ya Bang, mungkin dengan sikapnya dia seperti itu. ya itu bisa dilihat sendiri lah dari cerita saya kan, seperti itu. Jadi ya itu yang sangat kita sayangkan. Poin Abang kan sempat nemenin ya ke laporan itu. Mungkin di dalam sampai akhirnya jadi LP itu sempat ada komunikasi untuk janganlah untuk laporan dulu gitu kan. ya saya bilang kan bahwa pembuatan laporan itu ya idenya Bapak Arhat. Oh itu mau tahan. Iya, seperti itu. Kita sebagai ini ya cuma menghargai aja gitu. Kayak laporan kedua juga kan, saya datang ke Polda sudah ada yang bikin. Oh dan Gitu. tanpa persetujuan Abang berarti itu. Oh, iya, hanya dia bilang mau bikin laporan kan, ya sudah gitu loh. Jadi kita meskipun dalam tim tapi serasa hidup dalam kerajaan. Oh, beda. Karena harus ikutin kita perintah Dari Iya, kalau kita dalam tim kan harus saling menghargai masing-masing individu, apalagi kita kan profesinya sama sebagai pengacara, ya nggak? Harusnya dia meminta gitu loh. Ini kita kasih masukan juga tidak digunakan. Berarti tetap pendiriannya ya Bang. Iya, itu kan tidak bisa kalau saya gitu seperti Tapi ada hubungannya nggak sih Bang, seiring berjalannya kan waktu yang menghujat yang Agus itu gak sih Bang, mungkin dari salah satunya secara lain tadi Abang yang disebutin. gimana sih? Maksudnya tuh ada seiring menghujat Agus Abang juga mundur gitu, Abang juga kan. Oh enggak, saya nggak ada masalah. Saya Nggak apa-apa dihujat. udah biasa dihujat itu nggak ada masalah. Bahkan follower saya juga pada hilang juga nggak ada masalah. Saya ikhlas-ikhlas saja, saya bantu orang dengan ikhlas kok. Cuma saya prinsipnya bagaimana cara pandang melihat masalah ini gitu loh. Masalah ini sebenarnya dari awal tidak perlu terburu-buru dilaporkan. Bisa selesai dengan cara mediasi. Bagaimana kita untuk melakukan mediasi? Apabila melalui WhatsApp, telepon tidak titik temu, ya kita kasih somasi 2, 3 gitu kan, seperti itu gitu loh. Saya yakin selesai karena Agus fokus awalnya meminta dia jangan dibully lagi terkait uang itu nomor sekian, mungkin uang itu tetap di yayasan pun nggak jadi soal gitu loh. Jadi intinya meminta di awal itu Nopi untuk klarifikasi gitu loh terkait Agus, bahwa permasalahan Agus sudah selesai, intinya jangan sampai dibully sama netizen. Berarti ada perubahan apalagi sih Bang yang dalam kasus ini yang Abang ketahui terkait kisruh ini? Ya, kalau terkait kisru ini sih pasti akan berlanjut kalau ranah hukum. Cuma saya ragu ya kalau kasus ini akan berlanjut karena kalau menurut saya laporan ini semua cacat administrasi. Cacatnya kalau boleh tahu dari mana Bang? Ya, seperti pelaporan pencemaran nama baik itu kan harusnya yang dilaporkan akunnya, karena setahu saya pembuktiannya itu adalah unsurnya itu ditemukan dari media sosial seperti itu. Dan juga pasal 369 itu merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh si korban. Apabila tidak ya tidak bisa dituntut. Berarti laporan ini bisa dibilang nantinya akan mandat ya Bang? Saya yakin akan mentah. Ya, Karena kurangnya bukti salah satu itu. salah satunya itu. Tapi dari Abang sendiri nantinya ada rencana untuk gabung ke pihak Nopi ya sih? Belum terpikiran sehingga hari ini ya. Tapi kalau kita memang profesi sebagai advokat, sebagai lawyer, ya siapa aja yang minta bantuan pasti kita akan bantu. Karena memang itu tugas kita. Tapi sejauh ini tidak ada terpikirkan. Justru malah saya menawarkan pihak Agus, kalau memang Agus mau dibantu untuk upaya damai, ya biar masalahnya selesai, hubungi saya. Berarti kalau misalkan diminta nih dari pihak Nopi berarti siapa aja? Siap aja, nggak ada masalah. Saya tidak munafik. Kalau memang Nopi membutuhkan saya siap. Karena memang tugas saya sebagai advokat adalah membela orang yang membutuhkan saya, bukan yang tidak membutuhkan saya. Tapi kan dalam kemarin ya sempat melihat status Abang ketemu dengan John LPP itu gimana sih Bang? Apakah dalam sisi komunikasi itu akhirnya bernamai dengan John yang sempat tegang kan?
Bang John Albert ini orang yang memang tulus mau membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera. Ya, makanya dia sampai sesumbar ingin memberikan uang sebesar 240 juta. Bahkan ke saya langsung, dia siap memindahkan Agus ke apartemennya. Dia mau kasih apartemennya ke Agus. Itu melalui saya gitu. Karena Agus saya anggap tidak konsisten, ya sudah. Akhirnya saya laporkan bahwa Agus tidak konsisten dan tidak sepertinya tidak bersedia untuk itu gitu loh. Entah kenapa gitu kan seperti itu. Jadi Bang John itu justru membantu. Makanya nggak saat ini pun dia konsisten gitu loh. Kalau Agus mau berdamai, melakukan upaya damai, ya udah dengan catatan dia berjanji akan mencabut laporan. Selesai seperti Tapi kemarin kan ketemu sama Pak RD Mariana juga, gimana tuh Bang Ahmad John? Kan sempat bersitegang juga. Kalau Raden Dadan Marjana ini ya Adilau ini kaitannya dengan statementnya dia di media sosial kan terhadap Bang John Albert ya. Jadi intinya mungkin kehadiran dia hanya bertemu untuk mengklarifikasi dan untuk berdamai. Oh, berarti seperti aja meminta sih. maaf langsung juga Iya. terkait permasalahannya tuduhan narkoba itu. Bang? Betul, seperti itu gitu loh. Tapi rencananya ada gak sih dari kemarin komunikasi untuk membantu atau mungkin menyelesaikan permasalahan ini, untuk membantu Agus salah satunya mungkin? Siapa? Dari abang sama John gitu, biar nanti. Oh iya, saya bilang saya sama Bang John siap bila Agus dan keluarga membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau mediasi ya. Yang penting komit seperti itu gitu. Nanti kita bantu gitu loh. Dengan catatan apabila oke, ya dia harus berjanji mencabut laporan itu. Tapi kan hari ini ke timnya Agus juga Bang Bar ke Polda, berarti bisa dibilang nantinya laporannya ini tetap sampai sana, agendanya tetap sampai klarifikasi gak sih Bang? Kata abang kan tadi mandek gitu, bahkan mentah. Kalau laporan ya tetap akan diproses dan itu sudah merupakan prosedur pemanggilan pelapor, saksi-saksi dan terlapor itu merupakan prosedur ya. Tapi nanti perkara ini akan naik sidik atau tidak itu belum bisa dipastikan. Seperti itu kan. Gitu loh, karena bagaimanapun juga pihak Nopi juga memiliki kan alibi atau alasan dan bukti-bukti yang kuat. Berarti dari awal abang ini bisa dibilang mungkin Agus yang salah gak sih Bang dari permasalahan ini? Sebenarnya ya hiruk pikuknya masalah ini memang akibat komunikasi ya, komunikasi yang kurang sesuai, akhirnya satu sama lain saling menyalahkan gitu loh, seperti itu. Bahkan Wawa sendiri ya sama Agus itu ternyata berkonflik. Sama Wawa sama Agus berkonflik karena salah satunya karena apa? Ya salah satunya mungkin karena uang yang diberikan Agus ke Wawa itu atau seperti apa. Jadi yang setahu saya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga salah paham gitu. Oh, kesalahpahamannya ini bahkan terjadi di keluarga gitu ya Di Bang? keluarga gitu loh. Itu sejak kapan Bang kesalahpahaman? Iya sejak saya menerima kuasa itu saya kayak di sana. Oh. Seperti itu. Jadi ya menurut keluarga ya itulah Agus katanya ya. Sifatnya juga Agak- keluarga udah mengetahui terkait mungkin Iya. salah satunya keras kepala ya. Ya seperti itu. Tapi dari John sendiri Bang, ketika respon Bang John ketika dengar abang mundur dari Agus gimana sih Bang? Kemarin ketemu tadi. Ya Bang John ya kaget dan menanyakan hal yang sama gitu ya. Saya jelaskan ya sudahlah, bisa dibilang kan kalau memang abang nggak dibutuhkan ya mau gimana lagi kan gitu kan ya. Tapi Bang John tetap membuka diri bila Agus mau kita mediasi seperti itu, karena fokus saya dari awal ya memang bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan cara mediasi. Jadi ranah hukum itu merupakan opsi terakhir gitu apabila upaya mediasi yang kita tawarkan itu sudah buntu seperti itu. Oke Bang, berarti ketika keluar apa Bang? Agus sendiri responnya biasa aja tadi atau gimana Bang? Ketika dengar atau mungkin ada rasa terima kasih gak sih dari Agus? Mungkin sampai Seperti saya ungkapkan tadi, saya bilang kan, gimana dia mau terima kasih itu ya Iya. tinggal terima kasih ya, tapi perilaku itu tidak menunjukkan kalau dia orang yang berterima kasih gitu. Oh, tidak ada. Kalau saya sampai seorang sebagai pengacaranya dia bisa perlakukan dengan bahasanya dia gitu kan kita tidak
lucu dan tidak elok gitu loh. Istilahnya saya merasa terkesan dicurigai sama dia gitu dengan memberikan kuasa itu gitu. Emang saya mau mengambil uangnya dia? Kan tidak. Memotong curiga ini karena apa sih bang? Salah satunya yang bikin abang kesel gitu. Iya, saya jelas kuasa itu satu lembar dan dibacakan oleh istrinya, dia pun tahu, tapi dia muter-muter dengan alasan, iya saya belum siap karena ini dalam surat kuasa saya masih ragu masih apa loh. Karena saya nggak mungkin nyemplosin kamu, saya bilang, saya kan kuasa hukum kamu dan itu udah jelas bahasanya. Seperti itu gitu. Seakan dia tuh seolah-olah cuma nggak menghargai abang gitu. Itu kan abang bisa bilang sendiri, apalagi saya kan. Saya bilang ya sudah, kalau nggak mau, saya kan hanya menyodorkan mau apa tidak. Kalau mau nggak jadi soal, tapi nggak usah banyak bicara gitu loh, menyinggung perasaan orang. Yang pertama kali tadi saya kata bang berarti Wawa sendiri yang minta tolong ke abang ya untuk mendamaikan. Ya Wawa, Agus juga. Agus juga. Agus juga udah bertelepon dan saya, gitu loh. Selain nama Wawa sebelum datang ke sana. Intinya berarti ingin selesai masalah ya bang? Iya, intinya pengen masalah dia diselesaikan, tidak dibully lagi, seperti itu. Oke, terakhir bang, mungkin pesannya seperti apa nih untuk Agus? Ya buat Agus ya, semoga ini menjadi pelajaran. Rubahlah sikap dan karakter kamu dan bahasa kamu ya. Mungkin itu juga pemicu bagi netizen untuk menghujat kamu. Kamu kan sadar gitu loh bahwa kamu menyadari kenapa terjadi penyiraman itu, kan kamu sendiri yang bilang itu mungkin karena bahasa dan ucapan saya. Nah sekarang juga ternyata Agus mengulanginya lagi gitu loh. Sebaiknya itu karakter dirubah ya, dan bila Agus ingin upaya damai ya silakan ya, saya masih membuka diri untuk membantu Agus ya, seperti itu. Pesan untuk Bang Farhat bang? Ya buat Bang Farhat ya, beliau orang baik ya, saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini ya, semoga cepat selesai seperti itu ya gitu. Satu lagi bang, Kanopi. Ya buat Kanopi ya, kalau memang dirasa Kanopi memiliki bukti yang kuat dan merasa benar, kenapa harus takut? Lanjutkan. Ya, timbullah prasangka buruk masyarakat terhadap dirinya. Andai kata pada saat itu ya, Nopi menanyakan mutasi rekening tidak berbelit-belit, saya rasa tidak mungkin seperti ini. Apalagi ditanya sempat kata dia, berapa uang yang donasi yang masuk? 500 juta kata istrinya. Satu hari selang besoknya ternyata 1,4 M, 4,5 M sekian. Nah artinya di situ kan ada kebohongan, beda satu hari ternyata 1,5 sekian. Nah disinilah yang saya katakan tadi, Agus dan keluarganya tidak mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran, akhirnya timbul prasangka. Nah sekarang kalau seandainya uang tersebut dikuasai oleh yayasan, ini sudah tepat. Karena apa? Dengan maksud bukan untuk memiliki, tapi mengawasi kegunaannya. Nah kan kalau menurut aku juga bang, ya kalau emang mau ngawasi ya sudah awasi aja, tapi tetap di rekening Agus gitu bang. Tinggal diawasi aja kan, misalnya Agus beli apa, tinggal ini bukti pembelanjaan, Ya. kan udah tahu nih nominalnya berapa, nanti dikumpulin struknya. Iya. Iya, itu kalau seandainya Agus kemarin bisa membuktikan dengan kejujuran. Kita jangan mau seenaknya aja. Kan boleh digunakan ke masuk rekening saja, saya gunakan kalau kamu awalnya jujur. Nah, permasalahannya bagaimana? Ini bukan ini kecil loh nilainya, masuk 98 juta. Ya kan? Terus lagi ada pembelanjaan, ada masuk 50 juta, ada 200 juta. Nah, ini kan bukan uang kecil. Masa digunakan semaunya begitu? Sekarang bisa aja dia ngomong begitu. Sama aja, orang sudah tidak percaya ya. Kalau orang sudah tidak percaya, mau ngomong jujur pun sulit untuk dipercaya. Gitu. Nah, uang yang tadi kata abang ini kok tidak jujur bang, penggunaannya Ya. untuk apa? Katanya dia itu kan untuk Wawa, Ya. ditransfer ke anaknya Wawa, Ya. gitu. Dan uang itu atas jasa utang budi selama sebelum ada donasi, Ya. uang Wawa lah yang membantu semua operasional, uang Ya. pengobatan dan lain-lain, Ya. makan dan tempat tinggal semua Wawa nanggung. Nah, Agus merasa itu adalah ya tanda terima kasihnya Agus untuk keluarganya Wawa gitu bang. Dan itu juga dipergunakan untuk makan mereka sehari-hari. Ya, sebenarnya sih ya,
kan saya katakan, kalau dia komunikasikan dengan Novi, mohon arahan, mohon bimbingan, Bu, ini orang yang berjasa sama saya, mohon arahannya, kalau seandainya saya melakukan hal seperti ini, bagaimana, boleh atau tidak. Ini kan enggak, ya. Ini alasannya berjasa dan sama saya, begini. Kalau kita ya mengatakan orang berjasa, saya ini sekarang juga bisa dibilang dia di keluarga sukses. Kalau bicara masalah sukses, begitu banyaknya orang yang membantu saya sukses. Ada saudara, ada paman, ada uwa, ada bibi, ada adik, ada kakak, ada teman dekat juga. Apakah semua mesti diikuti seperti itu? Nah, ini sebenarnya begini. Sekali lagi saya katakan, kalau dia berawal dari kejujuran, nah, maka segala sesuatu bisa dibicarakan. Tapi kalau dia sudah dimulai dengan kebohongan, dimintain mutasi, malah katanya Agus sedang depresi pada saat itu kan setelah Nopi nanyain masalah mutasi, dia depresi itu. Kenapa depresinya? Karena ketahuan lalu lintas keuangannya gitu. Bang, intinya kan mereka uang Agus dikembalikan ke rekening Agus, laporan dicabut, selesai perkara gitu. Oh, nggak bisa begitu. Jadi tanggung jawabnya yayasan itu bukan seperti itu. Yayasan itu ya berbadan hukum. Sama juga parkir liar sama parkir yang berbadan hukum itu beda. Parkir liar itu nggak ada pertanggungjawabannya, parkir yang berbadan hukum ada pertanggungjawabannya. Nah, sekarang kalau seandainya Agus ibaratnya dikasih uang seperti begitu aja, nah tanggung jawab yayasan di mana? Yayasan ingat loh, ada laporannya ke dinas. Nah, kegiatannya apa, menggunakan apa, ada laporannya, ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan, karena dia berbadan hukum. Nah, kalau seandainya dilempar ke Agus saja, silakan kamu gunakan apa saja. Nah, sementara kita mengetahui bahwa orang ini sudah terbukti melakukan penyalahgunaan uang donasi. Berarti yayasan tidak tanggung jawab juga gitu. Bang, ini kan juga sampai setelah uang donasi akhirnya merembet ke masalah pribadi nih, Bang. Ya. Selalu Tenovi diungkit-ungkit. Ya. Kan ada yang mengatakan, kita nggak tahu nih sumbernya dari mana ya, tiba-tiba Tenovi dulu masa lalunya narkoba, dugem, minum dan lain-lain. Dan sampai akhirnya kemarin ada video membuktikan Tenovi tes rambut, tes urin dan lain-lain gitu. Ya, itu. Nah, sudah komunikasi dengan Tenovi soal itu. Ya, itulah menunjukkan ya. Saya sebenarnya pengennya tidak usah dilayani begitu. Tapi Novi sekali lagi saya katakan Novi ini luar biasa jiwa sosialnya, jiwa kemanusiaannya. Bayangkan tes urin langsung dia. Tes urinnya bukannya tempat yang kaleng-kaleng ya. Ya, itu di tempat badan maskapai itu. Tes rambut ini bisa membuktikan ketika dia menggunakan narkoba berapa tahun yang lalu. Ya, artinya luar biasa ini Novi keterbukaannya, ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, luar biasa. Saya sebenarnya kalau boleh larang saya larang, tapi saya mempersilahkan Novi melakukan itu agar apa yang disampaikan oleh orang-orang ini bisa dia bantah bahwa ini tidak benar. Ya, cuman masalahnya beginilah, terlepas daripada itulah ya, siapa yang tidak punya masa lalu di muka bumi ini? Semua punya masa lalu. Nah, jadi jangan sampai ya, jangan-jangan yang ngomong juga punya masa lalunya juga nggak benar. Nah, jadi jangan jangan seenaknya aja lah ngomong-ngomong yang nggak baik gitu. Hasilnya apa, Bang? Hasilnya negatif. Tes urin negatif. Ya. Itu tadi saya bilang tes rambut negatif. Itu saya bilang begini loh. Novi ini tes narkoba bukan tempat kaleng-kaleng. Kalau mau tesnya di puskesmas ibaratnya kan mungkin ada inilah. Ini tesnya itu bahkan ada berapa tahun itu kan. Ini pramugari, bukannya ibaratnya kerja biasa. Artinya memang dibutuhkan kesehatannya benar-benar sehat dan memang benar-benar jauh dari terlibat dengan penggunaan obat-obat terlarang. Pernah dilaporkan oleh seseorang di Bandung. Nah, Abang mengetahui nggak sudah sejauh mana laporannya di Bandung? Ya, saya belum tahu ya. Tapi begini, ya kalau orang pernah dilaporkan itu hal biasa. Sama seperti sekarang, Novi kan dilaporkan ya. Nah, kalau seandainya laporan ini digunakan di tahun 2030, terus Novi ini dianggap gak baik, ya laporannya juga begini kan. Jadi artinya ketika orang dilaporkan itu bukan berarti dia seorang penjahat ya. Apakah dia tersangka aja belum tentu jadi penjahat karena masih pembuktian. Ya, sedangkan orang yang sudah dihukum aja belum tentu dia penjahat. Ya, banyak kok orang yang masuk dihukum penjara itu bukan penjahat, banyak. Nah, apalagi Novi kan. Sekarang begini ya, saya sebenarnya kasihan melihat
apa namanya ini orang-orang yang mengatakan mengungkit-ungkit masalah lalu Nopi, ini orang-orang ini sudah habis argumen untuk melakukan pembelaan, apalagi dilakukan oleh pengacara. Ya, saya kasihan lihat dia. Ini kelihatannya dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari dalil-dalil hukum, argumen-argumen hukum untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Nah, bayangkan permasalahan uang donasi, kok tiba-tiba yang ini roda 4 lah, narkoba dan sebagainya, mungkin cari kesalahan orang. Ya, tapi saya menganggap ini orang berarti enteng lah ini orang. Kenapa? Karena dia jelas-jelas bisa dibuktikan dia tidak memiliki kemampuan agar dia bisa melakukan pembelaan hukumnya, mencari argumen-argumen hukumnya, dia nggak ada sama sekali. Soal tudingan roda 4 itu gimana? Apa? Soal tudingan roda 4. Iya, justru itu. Roda 4 itu gimana? Justru makanya ini saya juga baru ngeliat videonya ini, makanya saya peringatkan ya, saya peringatkan sekali lagi kepada rekan saya ini ya, jaga lisan ya, ingat mulutmu harimaumu, jangan sampai nanti timbul permasalahan hukum yang serius yang nanti akan menempatkan dirimu di tempat yang kurang baik. Ini peringatan saya buat dia. Apa itu Bang tudingan mafia roda 4? Saya sendiri nggak tahu, tiba-tiba dia mengawali percakapannya, saya bisa membuktikan Nopi ini penjahat roda 4. Nah, ini makanya saya bilang hati-hati ya, saya peringatkan tadi, saya sudah upload video ya, saya peringatkan hati-hati, jaga lisannya ya, mulutmu harimaumu, jangan sampai nanti karena mulutnya dia berada di suatu tempat yang memang kurang begitu mengenakan buat dirinya. Roda 4 itu bisnis jual beli mobil atau gimana? Iya, enggak, menurut dia ada permasalahan masalah ya kendaraan roda 4. Tapi ini kan menurut saya udahlah ya, kamu sudah kehabisan bahan ya untuk melakukan pembelaan ya. Ini gimana ya, ibaratnya nanti saya pastikan ini orang nanti bermasalah, percayalah sama saya. Tiba-tiba ngomong ini penjahat, ngerti nggak sih ini orang? Iya kan, ngomongin orang penjahat, polisi aja nggak berani ngomong seperti itu. Ini kok orang ini berani mulutnya ngomong kayak begitu. Ini bahaya nih orang ini. Nanti suatu saat kena ya menghadapi permasalahan hukum, nanti percayalah sama saya. Nanti kalau kamu sudah berada ya di suatu kondisi yang kamu merasa bahwa tidak baik kondisi kamu seperti ini, baru kamu nanti nangis-nangis. Ini maksudnya kekuasaan hukumnya nih ya? Iya. Masuk hukum ya. Nah, ya yang tadi dia mengatakan, saya lihat videonya ini penjahat roda 4, apa ini mulut orang kayak begini ini? Harusnya dia jaga ya. Seorang advokat itu dituntut untuk berperilaku ya, bersikap dan berperilaku yang baik, mampu menunjukkan cara berpikir dan melakukan tindakan dengan baik dan benar. Ya, itu tuntut ya. Jaga harkat dan martabat seorang advokat ya. Karena profesi kita adalah profesi yang mulia. Nah, kalau seandainya asal ngomong aja suka-sukanya ya, ini sama juga advokat tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Berarti ada kemungkinan pihak sana akan dilaporkan juga Bang? Ya, kita sedang pertimbangkan ya. Mungkin ini malam ini mungkin bisa jadi kita ketemu dengan Nopi, kita mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil. Nah, kemarin kita masih menunggu ya, siapa tahu ini orang ini bertobat, sadar diri. Nah, tapi kalau seandainya ternyata ya sikap perilaku ya ucapan-ucapannya ini justru nanti akan membahayakan, ya terpaksa kita ambil tindakan hukum itu. Terakhir Bang, pesan buat Agus dan pesan buat Bang Farhat Bang? Ya, kalau pesan saya buat Agus gini ya, Agus harus sadar diri dengan situasi dan kondisi Agus saat ini ya. Agus butuh pertolongan ya agar dilakukan pengobatan dalam rangka bertujuan penyembuhan. Tunjukkan sikap Agus bahwa benar-benar Agus benar-benar ingin ditolong, ingin sembuh, ingin diobati. Tapi kalau sikap Agus menunjukkan bahwa Agus ini benar orang yang seperti orang yang tidak mau dibantu, orang yang tidak ingin diobati, orang yang tidak ingin sembuh, ya silahkan Agus lakukan seperti itu ya. Bahkan dampaknya nanti kalau seandainya Agus masih bersikeras seperti ini, dengan egonya mempertaruhkan harga diri dan sebagainya, bahkan bukan hanya tidak dapat pengobatan, tidak dapat sembuh, bahkan Agus bisa ya mengalami dan berhadapan dengan permasalahan hukum yang sangat serius. Ya, untuk ya Farhat ya, yang dia katanya mengatakan bahwa sudah ya orang-orang yang bela Nopi sudah bukan berteman lagi dengan saya, katanya sudah bukan teman saya lagi. Jawaban saya cuma satu, emang gua pikirin, gua nggak butuh ya berteman dengan
luka minyak wangi, kebagian wanginya. Berteman dengan pandai besi, kebagian baunya. Nah, saya juga tidak mau berteman dengan orang yang ibaratnya menyebarkan bau yang nggak sedap. Ya, kira-kira begitu. Menanggapi tentang kasus peristiwa ini, balik lagi ya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Niat baik si Novi ini untuk bisa membantu aku sudah bagus ya, bahkan sampai terkumpul sekian banyak itu luar biasa menurut aku. Harusnya si A ini berterima kasih kepada si N ini. Balik lagi, kalau sampai sekarang masalah ini dipeributkan hanya karena uang itu kemudian tiba-tiba dibikin untuk kepentingan pribadi si A, balik lagi, yang penting kita kalau nolong orang ikhlas aja ya. Niat kita sudah sudah dilihat kok sama Yang Maha Kuasa. Balik lagi, kalau orang itu juga misalnya sudah ditolong tapi pada kenyataannya merasa tidak tertolong, itu artinya kepribadian orang itu adalah orang yang serakah. Balik lagi juga, ketika orang itu yang tadinya untuk kepentingan operasi tiba-tiba dijadikan untuk kepentingan pribadi, ya orang itu sudah tahu dong konsekuensinya, bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Ketika seorang itu diberikan bantuan untuk pengobatan tapi dia lebih memilih kepentingan pribadinya, berarti bukan salah si N-nya dong, berarti si A-nya yang salah. Artinya memang ya sudah, bantuan itu yang jelas bantuan itu sudah diberikan dengan sukarelawan kepada si A. Balik lagi, A-nya bisa nggak untuk menjalankan menjalankan tanggung jawabnya, dan juga bisa nggak nih bisa amanah nggak untuk menjalankan ini gitu loh, atas bantuan tersebut. Kalau misalnya itu kan, kalau aku lihat dananya pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, berarti orang ini tidak amanah. Besok-besok jangan dibantu lagi orang yang seperti ini, mohon maaf, karena berarti manusia ini adalah manusia serakah. Apalagi kalau si A merasa aku sakit dan bla 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 bla. Hidup itu adalah pilihan. Balik lagi, harusnya kalau manusia bijaksana, dia akan mementingkan dulu pengobatan dia, ya istilahnya menjalankan amanahnya dulu, baru kalau ada sisa, bolehlah dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu yang utama kalau manusia itu punya niat baik. Tapi kalau manusianya memang memiliki pribadi yang tidak baik, apalagi didukung oleh pasangan sebelah sisinya, ya Allah walam, ya ini yang terjadi. Maka manusia, sifat manusia itu adalah kurang puas, selalu merasa kurang dan kurang. Kalau kita di fase itu, maka niscaya manusia itu tidak akan mendapatkan kemudahan lagi untuk bisa membantu, ya untuk bisa dibantu. Artinya manusia ini tidak pantas untuk dibantu. Sebab kalau aku lihat kehidupan, kesejahteraan kehidupan kita adalah kita sendiri yang harus bisa memaintain, ya. Hidup itu adalah pilihan, kita sendiri yang harus memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kita dan apa sih yang harus kita pentingkan lebih dahulu, ya. Dia mau depresi, disiram air keras dan minta bantuan kepada N, ya. Kita lihat. Dia disiram air keras, akhirnya dibantu oleh N, tapi setelah ada permasalahan ini dia jadi depresi. Oh, jadi setelah dibantu. dibully, gitu. Nah, oke. Setelah dibantu, kemudian depresi karena dibully, karena uangnya ternyata tidak bisa buat berobat. Itulah tadi sifat wujud dari manusia serakah. Gue bilang serakah kenapa? Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan momen dan tidak menjalankan amanahnya adalah manusia serakah. Kalau aku bilang dia sudah melakukan ini, otomatis orang nih ya, kalau sudah diberikan wewenang atas apa yang sudah diberikan Novi, ya istilahnya N sudah memberikan uang ini kepada beliau, kemudian kan balik lagi, kalau N kan berdasarkan prinsip percaya bahwa orang ini bisa menjalankan tugasnya atau amanahnya, balik lagi orang ini tidak bisa menjalankan tugasnya, ya terima resiko dong. Itu adalah sanksi sosial bagi mereka-mereka orang yang serakah ataupun tamak. Tidak peduli apapun alasannya, itu menandakan dia bukan manusia bijaksana dan bukan manusia yang patut untuk diberikan bantuan. Niscaya dengan adanya ini tidak akan ada lagi orang yang mau menolong dia. Karena apa? Orang kan ngebantu dia kan buat berobatnya dia. Ibanya orang itu karena melihat kondisi dia yang tidak mampu untuk berobat. Tapi pada akhirnya orang kan seluruh Indonesia nih, bahkan mungkin seluruh negara, orang itu akan melihat, loh orang ini kok dikasih bantuan kok malah buat kepentingan pribadi. Ya otomatis orang itu akan malas ngebantu lagi. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia.
Ya, karena ketika kita berharap pada manusia, kita akan mendapatkan yang namanya kekecewaan. Berharaplah kepada Tuhan, perbaikin diri kita, ya. Jadi di sini jangan sampai si A ini menyalahkan orang lain, sebab kesalahan itu dibuat oleh dia sendiri yang dia harus tanggung resikonya. Kalau dibilang depresi, tidak. Kenapa aku bilang tidak? Lah udah dia sudah diberikan uang banyak, ya. Kemudian dia sudah pegang uang banyak. Balik lagi, senang dong. Mustahil kalau orang itu diberi uang tidak ada perasaan senang, ya kan? Balik lagi, mau digunakan baik atau tidak itu balik lagi ke manusianya, ya. Dan kalau sudah uang itu habis untuk kepentingan pribadinya dia, misalnya seperti dia menutupin rumah, ya, dia lebih memilih rumah daripada kesehatannya, ya itu kan pilihan dia. Kenapa harus depresi? Toh dia juga walaupun kondisinya seperti itu juga dia udah punya rumah kok, hasil dari donasi, apa yang harus disesalkan? Nah, inilah ciri-ciri manusia yang serakah, greedy, serakah, tamak, ya. Kak, soal asmaranya nih, berpengaruh nggak sama fisik? Ya itu tadi, kadang-kadang Kondisi dia seperti ini. mengenai asmara ini terkadang kita itu sulit menerka hati orang, ya. Kenapa aku bilang sulit? Kadang-kadang zaman sekarang apalagi, siapa sih orang yang mau yang namanya susah? Inilah salah satunya penyebabnya kenapa uang itu pada akhirnya dipilihnya untuk, ya, kepentingan pribadi, karena ada kaitannya dengan kehidupan sosialnya yang memang kurang, dan di sini didukung oleh pasangannya yang juga memang merasa, wow, ada uang nih, wah bisa hidup senang nih kita, kapan lagi, walaupun harus mengorbankan sang suami dalam kesakitan, ya. Maka kita akan selalu diuji setiap hari oleh Tuhan. Kita akan selalu diberikan yang namanya kenikmatan, kemewahan. Balik lagi, Tuhan akan memberikan pilihan kepada kita. Kamu aku beri kenikmatan, kau bisa tidak menjalankan amanahnya. Kalau kamu tidak bisa, kau akan merasakan kesakitan. Tapi ketika kamu ku berikan, ya, kesakitan, ketika kau sabar, maka aku akan berikan kamu kenikmatan, ya. Balik lagi, hidup adalah pilihan dan hidup adalah tabur tuai. Jadi ini efek dari itu tadi. Kalau kita memilih pasangan yang salah, maka hidup kita akan hancur dan akan, ya, seperti ini akibatnya. Kak, ini istri beneran cinta nggak sih sama si Agus ini? Cinta itu tidak memandang harta, cinta itu tidak memandang fisik. Tapi kalau aku lihat di sini sang wanitanya terlalu duniawi, terlalu mementingkan kemewahan. Dia tidak peduli dengan keadaan sang suami, ya. Terbukti dengan adanya bantuan donasi ini, nggak mungkin kalau tanpa tekanan dari sang istri sehingga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Fix ini adalah dorongan dari istri dan keluarganya yang memang lebih memilih suaminya menderita daripada untuk, ya, kesembuhan suaminya. Miris. Ramalan kakak tentang rumah tangga mereka tetap gimana? Rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama, ya, karena siapa sih yang mau dengan orang yang menderita? Cinta sih cinta, tapi kalau sudah didasari dengan kemewahan dan harta benda, niscaya ketika beliau kekurangan, maka yang terjadi adalah akan hanya tinggal kenangan, ya. Karena di sini tujuannya adalah uangnya, bukan hati atau manusianya. Tidak akan lama, akan berujung perceraian. Oke, terima kasih, segitu saja video reaction dari saya. Jangan lupa ya untuk semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya ini, dan nantikan juga video reaction selanjutnya dengan berita terbaru, dengan berita yang viral, yang menarik tentunya juga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen. Oke.